Alhamdulillah jelas di sini Ustaz. Nah, baik. Jelas Ustaz. Tolong dimatikan semua mute-nya itu ya, di-unmute semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wa qulubina jami'an liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi baqi hadhihi al-ayyam wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jamaah sekalian, entah yang keberapa kali saya berbicara di momen seperti ini yang semuanya temanya sama, tarhib Ramadan. Menyambut datangnya bulan yang sangat kita muliakan bersama, yang kita rindukan bersama. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita berdoa pertama, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Karena masalahnya tidak ada jaminan kita ini akan bisa berjumpa 2-3 hari ke depan dengan Ramadan. Ajal di tangan Allah. Ya, apalagi sampai tuntas bisa menyelesaikan Ramadan 1 bulan penuh. Tapi walaupun kita optimis, insya Allah Allah berkenan memanjangkan umur kita. Sehingga kita merasakan nikmatnya karunia besar ini. Hidangan Allah yang luar biasa ini. Yang kedua, kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ikut pengajian saya pada sore hari ini, insya Allah kita semua sehat walafiat. Ya, apalah artinya kita panjang umur berjumpa dengan Ramadan, tapi kita sakit. Sebab kalau sakit, kita tidak bisa puasa. Kalau sakit, kita juga tidak bisa salat tarawih dan salat malam. Kalau sakit, kita juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan tumak-nina. Kalau sakit, kita tidak bisa i'tikaf, tidak bisa banyak beramal saleh. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus, mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat. Sehingga kita nanti masuk ke dalam bulan Ramadan penuh dengan persiapan, penuh dengan kegembiraan, ya, menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian, saya sebenarnya tertarik untuk merenungi ayat-ayat yang dibacakan tadi oleh Luqman Azmi tadi itu. Itu ayat sebenarnya pesan Allah kepada kita. Bagaimana kita mengisi Ramadan. Bagaimana kita bisa memuliakan Ramadan. Bagaimana kita maksimal memanfaatkan momentum Ramadan. Para ulama, dan ayatnya semua satu rentetan, satu halaman itu ya. Kalau tadi Luqman membaca dari ayat 183 sampai 186, saya tambah satu lagi, sampai 187. Itu semua adalah ayat-ayat Ramadan sekaligus pesan Rabbani. Pesan dari Allah secara khusus buat kita semua. Dan inilah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengisi bulan Ramadan. Apa itu? Ada 4. Ada 4 hal. Yang pertama, puasa. Di mana ini merupakan inti ibadah. Sekaligus merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan. Nanti saya akan bahas ini, kenapa Allah memerintahkan kepada kita puasa, ada apa dengan puasa ini. Yang kedua, ta'amuluna ma'al Qur'an. Interaksi kita dengan Al-Quran.
Ya, bagaimana keakraban kita dengan Al-Quran. Nanti saya akan menyinggung sedikit masalah ini pula. Yang ketiga, itu ayat terakhir dibacakan oleh Luqman tadi adalah doa. Ya, tidak. Inilah harapan Allah kepada kita untuk kita menunjukkan kekerdilan kita di mata Allah. Doa, doa. Nah, yang keempat apa? Itu ayat 187-nya berbicara masalah bagaimana kita menjaga harmonisasi kehidupan rumah tangga kita. Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Baik, inilah yang kemudian menjadi tema inti kajian saya pada sore hari ini buat teman-teman Eker Balikpapan dan pengajian saya tadi lupa yang diketuai oleh Ustadz Nur Hadi. Jamaah sekalian, mari kita lihat ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah ayat ini semua kita hafal. Karena setiap kita masuk bulan Ramadan, ayat ini sangat akrab dengan kita. Tadi sudah dibaca oleh Akhi Luqman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan kemuliaannya. Panggilan kemuliaan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, sebelum nanti Allah berbicara mengatakan kutiba alaikumusiyam. Dipanggillah kita dengan panggilan iman. Pertanyaannya, bagaimana suasana iman kita saat ini? Sebab kalau kita tidak punya iman, kalau iman kita bermasalah, kita tidak akan respon terhadap ayat ini. Saya tidak yakin kita akan bisa melaksanakan puasa dengan nyaman kalau iman kita bermasalah. Makanya sepakat para ulama, bekal utama dalam puasa ini adalah iman. Makanya Allah memulai panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, tolong tanyakan pada diri kita masing-masing bagaimana suasana iman kita saat ini. Bagaimana kualitas iman kita saat ini. Termasuk enggak kita dengan orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, diakui tidak oleh Allah keimanan kita. Sementara kita kan tahu ya, kita semua tahu iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Kita ini bukan nabi. Kita ini manusia yang hidup di akhir zaman seperti ini lagi. Yazidu bitta'ati wal ibadati was salihat. Iman itu bertambah manakala kita ini sibuk dengan ketaatan, ibadah, dan berbagai macam amal saleh. Naam, saya ingin mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari iman. Hari-hari ini adalah hari-hari ibadah. Hari-hari ini adalah hari-hari ketaatan. Hari-hari memperbanyak amal saleh. Biar iman kita ini meningkat sehingga nanti kita merespon. Menyambut seruan Allah. Ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada iman, tidak tertarik kita untuk mendengarkan ayat ini. Oke? Apa kata Allah SWT? Kata Nabi, wa yanqusu bil ma'asi. Turun, meluncur, menipis iman itu manakala kita bermaksiat. Wal asam, wal zunub. Manakala kita terjebak dengan kesalahan dan dosa dan maksiat. Habis. Antum tidak akan tertarik mendengarkan. Walaupun sering disampaikan, ya ayyuhalladzina, tidak connect. Karena iman kita bermasalah. Maka bekal utama untuk berpuasa ini, iman. Harus kuat. Iman kuat itu manakala kita sibuk dengan amal saleh, ketaatan, ibadah, ya, dan amal-amal kebajikan yang lain. Saya katakan hari-hari ini seharusnya hari-hari itu. Hari-hari penguatan iman. Biar kita nyambung dengan suruhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tadi itu. Inilah bekal utama untuk kita berpuasa. Makanya juga bahasa Nabi itu apa? Man shoma Ramadana apa? Imanan. Ada kata-kata imanan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Imannya sudah kuat gitu. Dan Allah juga memulai ketika ingin memerintahkan kepada kita berpuasa, dipanggillah kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Masalahnya nyambung enggak
Bagaimana iman kita saat ini gitu? Connect nggak dengan panggilan Allah ini? Kalau kita nggak punya iman, nggak nyambung dengan panggilan Allah ini. Sebab puasa itu butuh iman. Ya, makanya seharusnya kita Pak sejak kemarin-kemarin itu hari-hari kita adalah hari-hari iman, hari-hari ketaatan, hari-hari ibadah. Kurangi maksiat. Kenapa? Menyambut datangnya Ramadan di situ ada puasa. Subhanallah. Allah kemudian memerintahkan kepada kita kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian semua puasa. Begitu rahmatnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada kita. Coba bagaimana bahasa Allah? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana pula Allah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa, memerintahkan kepada umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya dimonopoli oleh kita syariat ini. Orang-orang Yahudi juga berpuasa loh. Tentu dengan syariat Yahudinya, keyahudiannya. Orang-orang Nasrani juga berpuasa, tentu juga sesuai dengan syariatnya. Bahkan orang Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, berpuasa juga mereka itu. Cuma buat kita apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Ada target yang begitu indah. Apa? Supaya kita terformat, dicetak oleh Allah, digembleng oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi manusia tattaqun. Orang mengatakan sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga konotasinya takwa itu seakan-akan kuat hubungannya dengan Allah. Lah, bukan itu saja. Naam, takwa itu mesra dengan Allah. Tapi takwa, makna dari tujuan kita berpuasa itu adalah tidak hanya mesra dengan Allah, tapi juga akrab. Hubungan antar manusia, hablum minallah dan hablum minan nas, ini berimbang. Kalau bahasa saya mengatakan la'allakum tattaqun, kita ingin di format puasa kita ini sampai menjadi manusia yang seutuhnya. Utuh imannya, akidahnya, tauhidnya, utuh pula akhlaknya, utuh pula peribadatannya, utuh pula cara berfikirnya karena dia terbiasa berfikir Islami. Ketika dia berpuasa itu utuh pula perasaannya, muncul sensitivitas yang Islami, utuh pula kesehatan fisiknya, dan semuanya la'allakum tattaqun. Jenengan, antum semua nanti Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian, para aktivis kemanusiaan ini, ingin digiring dengan puasa ini sampai menjadi manusia yang seutuhnya selama 1 bulan penuh. Ingin diformat, dikembalikan oleh Allah, kembali pada fitrah kita yang sebenarnya. Kepada asal kejadian kita, totalitas kita ini bersih. Bahkan nanti kata Nabi, begitu keluar dari bulan Ramadan, ya kharajat min dzunubihi kayama waladathu ummu. Keluar dari dosanya, bersih dari dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan di rahim ibunya. Nanti antum akan menjadi bayi baru dengan puasa ini. Cuma bayi yang kumisan ya dan jenggotan ya, yang bisa berjalan, yang bisa berbicara gitu. Tapi kita jadi bayi, dan bayi itu lucu ya, semua orang suka. Orang kalau berpuasa dengan benar, keluar dari bulan Ramadan itu semua orang suka dengan kita. Karena kita terformat menjadi manusia baru ya menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna takwa? Ukuran takwanya itu apa nanti? Dari madrasah Ramadan, madrasah puasa yang kita laksanakan ini. Saya sengaja ingin menyampaikan ini buat teman-teman semua, biar menjadi bahan evaluasi ya. Saya tidak pingin puasa tahun ini sama dengan puasa kita pada tahun-tahun yang lalu. Yang hanya kita terjebak dengan rutinitas tahunan, masuk ketemu Ramadan, puasa, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, selesai. Setelah itu ketemu lagi Ramadan berikutnya, tidak ada perubahan. Bukan itu yang kita inginkan. Pertanyaannya, takwa yang bagaimana yang kemudian membuat puasa kita ini seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya jadi teringat dengan bahasa Allah alaihi wasallam. Nabi kita itu, teman-teman sekalian, jemaah sekalian, setiap khutbahnya, setiap beliau memberikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat,
wasiat-wasiatnya di momen apapun pula, baik khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah Idul Fitri, ketika ketemu selalu menyampaikan nasihat takwa itu dengan 3 ayat. Dan 3 ayat ini diulang-ulang. Ya. Ini sekaligus ya, ayo kaitkan Pak dengan puasa kita. Karena puasa itu memformat kita menjadi manusia bertakwa. Takwa itu yang bagaimana? Nah, kita bahas ini sekarang ini. Ada 3 ayat. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 103. Ya. Yang kedua, takwa itu surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang ketiga, takwa itu adalah surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Oke. Nah, mari kita lihat sekaligus Pak, puasa kita harus punya suasana seperti itu. Karena nanti kita akan dibentuk la'allakum tattaqun. Ya. Apa la'allakum tattaqun, takwa yang diinginkan dengan puasa ini? Perhatikan 3 ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenar-benarnya takwa? Saya berharap ketika antum memahami ayat ini, praktekkan dengan puasa kita, kaitkan dengan puasa kita. Ya, bahwa puasa kita itu suasananya suasana ayat ini gitu. Karena nanti tergaitnya la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenarnya takwa? Lanjutkan ya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Akhi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kan tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini rahasia Allah. Ya, bahkan malaikat maut pun tidak tahu kapan akan mencabut nyawa seseorang itu. Dia nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena ini rahasia kita tidak tahu dan rahasia Allah, jangan-jangan kita mati pas kita tidur. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tidur kita itu ada nilai Islam masuk di situ. Masya Allah. Makanya ketika tidur berwuduklah. Kemudian setelah itu angkat tangan kita. Baca Al-Fatihah. Baca 2 ayat pertama surat Al-Baqarah. Baca ayat kursinya. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Setelah itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Tiup kata Nabi, usapkan pada seluruh anggota tubuh kita dan berdoalah. Allahumma inni wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi. Atau kama tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, aku sekarang meletakkan punggungku ingin istirahat karenamu. Aku juga bangun juga karenamu nanti. Sekiranya engkau nanti dalam tidur ini, nanti aku tidur terus, mati maksudnya jemaah. Kalian tidak bangun-bangun, rahmati diriku ini. Beri rahmat diriku ini. Farhamha. Tapi wa in arsaltaha, kalau kau nanti akan membiarkan aku hidup lagi, jagalah diriku ini sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah. Ya akhi, antum tidur dalam suasana Islam seperti itu, mati, itulah takwa. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita mati ya akhi, pas kita ke mall. Ya, kita kan juga sering ke mall ya. Antum tinggal tanya saja, saya ke mall itu nilai-nilai Islam saya pegang tidak di situ. Sehingga tiap masuk pasar, antum berdoa pula pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Pak, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdoa sebagaimana doa sebagai yang kita fahami itu masuk dalam pasar. Andai kata kita ngeblak di pasar, tidak usah khawatir. Wala tamutunna illa wa antum
antum muslimun. Jadi Islam itu ada. Antum goes berolahraga, jangan lupa. Nilai antum di kantor, jangan lupa berdoa. Dari mulai berangkat jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Berdoa pada Allah, ya Allah, aku berangkat mencari rizkimu. Istriku oleh anak-anakku. Berkahi rizkiku ini Allah. Kata Nabi, ya man amsakalan ala amali yadih, amsa maghfuran lahu. Orang kalau bercapek-capek, bekerja serius, dari jerih payah dia sendiri, dari mulai pagi sampai sore, mulai dia bekerja, saat dia bekerja, selesai dia bekerja, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam antum pegang di situ. Itu takwa ya, akhi. Sampai kata guru saya, ya, akhi, hatta masuk kamar mandi, ya, akhi. Antum kamar mandi kan buang hajat ya. Membuka aurat kita. Ya, kita bulit lanjang bulat, mau mandi segala macam. Tiba dia ngeblak ya, akhi. Jatuh kena otak belakang kita meninggal. Tidak usah khawatir. Selama kita masuk kamar mandi, nilai Islam antum pegang, itulah takwa. Nah, di Ramadan ini, puasa ini harus bisa, Pak. Antum bisa membawa nilai-nilai Islam 24 jam selama Ramadan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi berpuasa. Berpuasa itu komitmen dengan agama ini. Itulah takwa. La'allakum tattaqun, maknanya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, kecuali mati totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Oke? Ini yang pertama. Takwa yang kedua ya akhi, subhanallah. Baru di sini Allah berbicara hablum minan nas. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas. Itu surat An-Nisa ayat 1. Awal surat An-Nisa. Ini diulang-ulang sama Nabi ayat ini. Supaya takwa itu mewarnai kehidupan. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Dan kita dalam kondisi berpuasa harus punya kepekaan seperti ini. Inilah sentuhan takwa la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Ya ayyuhan nas. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar. Jemaah sekalian, teman-teman sekalian, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, pada Tuhanmu yang menciptakan dari satu jiwa. Siapa itu? Adam. Antum harus sadar, antum awalnya dari Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Akan kembali pula ke tanah. Oke? Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, istrinya Hawa. Kemudian muncul dari keduanya, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Anak cucunya, termasuk kita ini semua. Ini maknanya apa ya, akhi? Maknanya, ini panjang sebenarnya ya. Maknanya ya, akhi, antum setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, apapun sukunya, apapun rasnya, dia adalah saudara saya. Beda ayah, beda ibu, beda nasab pendek, tapi nasab panjangnya nyambung ke Adam sebenarnya. Ya, ngelihat siapa saja, mu'minuhum au kafiruhum, yang mukmin atau orang kafir sekalipun selalu melihat dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Ini saudara saya. Bahkan ketika ngelihat orang kafir ya, akhi, lihat orang kafir, antum ada iba gitu. Antum ingin mendekatkan, ingin menyampaikan indahnya agama ini pada dia. Alangkah indahnya kalau saudara saya ini yang kemudian tidak seideologi, kenal dengan agama saya. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa orang kafir yang sudah antum Islamkan? Ya mohon maaf ya, saya secara pribadi saat ini berbicara dengan antum saya berbicara dengan orang-orang yang ahli surga semua ini ya. Calon-calon penghuni surga semua. Antum mengaji begini karena antum ingin menambah pembenaran antum di surga nanti. Karena begitu. Sekaligus menguatkan iman kita, biar kita semakin komitmen dengan agama ini. Tapi sebenarnya dakwah yang sebenarnya itu berdakwah orang yang tidak kenal Islam sama sekali. Ya. Rasulullah itu berdakwah turunkan ke dunia, itu mendakwai orang kafir, orang musyrik.
Orang munafik sampai kenal Islam. Makanya pertanyaan saya, sudah berapa orang kafir, orang di luar kita ini yang sudah kita Islamkan? Orang berpuasa harus punya semangat seperti itu ya. Itu takwa. La'allakum tattaqun, maknanya begitu. Jadi jangan setiap orang kafir neraka. Setiap lihat orang kafir perang. Loh, perang itu kalau antum lihat dalam sejarah itu alternatif terakhir ya setelah dakwah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun mana kalau ngelihat kekuatan kita, Nabi di Mekah tidak ada perang karena terbatas jumlah kaum muslimin. Di Madinah pun juga tadinya tidak mau perang Badar itu karena memang dihambat oleh Abu Sufyan. Ya sudah, didatangi oleh kufar Quraisy, pokoknya tadinya Nabi sudah mau pulang gitu. Kayaknya sudah terjadilah perang. Tapi niatnya tidak pengen perang. Perang itu alternatif terakhir, dakwah yang paling utama. Kenapa? Karena kita rahmat bagi alam semesta ini. Termasuk juga kalau kita antum punya tetangga ya di perumahan antum Nasrani, ayo jadikan target dakwah kita. Minimal mereka tidak mengganggu aktivitas kita. Sama-sama tahu lakum dinukum wali, sama-sama menghargai. Tapi kita punya target, saya harus bisa menyentuh hidayah Allah kepada orang ini. Nanti diterima atau tidak hidayah ini urusan Allah, karena bukan wilayah kita menyampaikan hidayah itu. Allah yang memberikan hidayah kepada manusia ini. Kita hanya menyampaikan, menawarkan hidayah ini pada mereka. Apalagi akhi, ini muslim. Sama-sama muslim, cuma beda suku. Yang satu suku Madura, yang satu suku Dayak, ya, yang satu suku Batak, yang satu suku Sunda, suku Jawa, suku Tengger, suku Bugis segala macam. Muslim, apalagi juga mukmin. Antum harus lebih care lagi. Orang berpuasa itu ya, akhi, muncul kepekaannya kepada sesama manusia itu. Sakitnya fulan, sakit saya juga. Sedihnya fulan, sedih saya pula. I care ya, harus tampil bab-bab seperti ini. Puasa yang antum laksanakan ini nyambungnya ke sana. Arah takwanya la'alakum tattaqunya itu ke situ ya, Ki. Ada kepedulian yang kuat kepada sesama manusia itu. Apapun manusia itu. Kayak sekarang di NTT ya, Ki, harus tampil kita ini. Ya, harus tampil kita ini. Di mana saja. Apalagi saudara kita di Palestina, ya, di Al-Aqsa, di Afghanistan, di Sudan Selatan, di Ethiopia, di Somal, segala wah lebih tampil lagi kan, masih ada hubungan ideologi dengan kita. Apalagi juga ya Ki, sudah muslim, mukmin masih ada hubungan kekerabatan. Wah ini lebih dahsyat lagi, harus lebih akrab lagi. Orang berpuasa itu tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh itu ada permusuhan orang berpuasa itu. Harus akrab. Itu makna la'allakum tattaqun. Makanya Allah mengatakan wattaqullah alladzi tasaaluna. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling memohon, saling meminta. Wal arham, dan takutlah pula dalam urusan arham, rahim, kekerabatan. Jangan sampai putus ini masalah ini. Itu puasa yang kita inginkan. Makanya orang puasa tidak boleh tukaran. Karena itu bukan sasaran takwa. Bukan takwa yang kita ingin. Bukan takwa, orang bertakwa bukan begitu. La'allakum tattaqun, dengan puasa kita itu membuat kita nyambung dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita. Allahu Akbar. Ya. Nah, saudara, itu makna takwa yang kedua ya. Jadi takwa itu yang pertama tadi islamisasi kehidupan, ya. Takwa la'allakum tattaqun. Yang kedua itu adalah punya kepekaan, ya, ideologi, kepekaan sosial, kepekaan kemanusiaan, munculkan itu semua. Orang berpuasa care, ya. Apalagi ini berbuka puasa ya. Ayolah antum harus tampil di sini ya, untuk berbagi ke masjid takjil, bukan hanya menikmati takjil ya, tapi juga memberi takjil ya. Ya kalau menikmati takjil ya repot ini ya. Orang berpuasa itu ya begini. Kita ini kan makan setiap hari kan 3 kali ya.
Pagi, sarapan pagi, makan siang, kemudian makan malam. Nah, di bulan Ramadan dipangkas kan, satu porsi yang tadinya 3 kali makan menjadi 2 kali makan. Nah, orang yang la'allakum tattaqun itu punya pemikiran ya seharusnya itu. Satu porsi yang tidak saya makan, saya niatkan tiap hari untuk saya berbagi takjil pada saudara kita. Atau beginilah kalau kita berkeluarga ya, saya alhamdulillah tiap tahun terbiasa seperti itu, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh saya. Tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah karuniakan kepada saya pribadi. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Dan semua kita bisa insya Allah. Saya biasa ya, anggap saya setiap hari uang belanja saya setiap hari 100.000. Ya, saya di rumah ini ada 5 nyawa. Ya, saya, istri saya, anak saya, mantu saya, pembantu saya. Ya, saya ini kan setiap hari, dulu saya 7 ya, 8 dengan pembantu gitu. Kalau 8 itu setiap hari itu ya saya menyiapkan 24 porsi. 24 piring makanan. 8 di waktu pagi, 8 piring di waktu pagi, 8 piring di waktu siang, 8 piring waktu malam. Di bulan Ramadan tinggal berapa? Tinggal 16 piring karena yang 8 piringnya itu tidak kita makan. Yang tidak kita makan ini kita serahkan ke masjid. Serahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Atau kita total lah sebagaimana saya gambarkan tadi. Ini kalau belanja kita tiap hari uang belanja makan ini 100.000 tiap hari umpamanya ya mas sekalian, 1 bulan 3 juta gitu ya. Ya tinggal dipotong saja sepertiganya. Sepertiganya ini kita serahkan ke masjid. Ini takjil atas nama keluarga kami. Itulah la'allakum tattaqun ya akhi. Antum menyambung tali silaturahim satu sama lain. Antum muncul kepekaan sosial di antara kita. Itu makna la'allakum tattaqun. Ya, peduli satu sama lain. Ya. Dan lain sebagainya. Ini karena ini contoh masalah takjil saja ya. Masih banyak bab-bab yang lain yang perlu kita perhatikan tentunya. Oke. Nah, takwa yang keberapa ya? Takwa yang ketiga, makna yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 70-71 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa? Qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar, yang lurus. Orang berpuasa itu ya akhi, menjaga pembicaraan. Ada puasa pembicaraan. Saya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diridhai oleh Allah. Tidak ada kamusnya orang berpuasa itu mengumpat. Tidak ada kamusnya orang berpuasa itu menghardik orang. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan itu memfitnah. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan bujuan. Suka berbohong. Bohong itu masalah mulut juga pembicaraan kan ya. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengadu domba. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan menyebar hoax, berita-berita yang nggak jelas. Itu semua merusak puasa kita. Tidak ada kamusnya orang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menggunjing orang, riba. Habis Pak pahala puasa kita. Itu yang dikatakan Nabi, kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Di riwayat yang lain, apa kata Nabi? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syaraba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang kotor, yang jorok, dusta, gunjing orang, fitnah, menyebar hoax dan lain sebagainya, dan perbuatan yang menjurus ke arah dosa seperti itu, Allah nggak butuh dengan puasa kita. Falaysa lillahi hajah. Allah nggak butuh akan semua itu. Dengan lapar dan dahaga atau puasa yang sudah kita laksanakan,
Ada nilainya di mata Allah. Berapa banyak orang berpuasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Makna la'allakum tattaqun dari puasa yang kita laksanakan itu puasanya menjaga lisan kita tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Udah sibukkan saja ya mulut kita ini untuk bicara yang baik-baik. Wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata baik itu sedekah, ya. Sibukkan dengan baca Quran. Bersalawat kepada Nabi, zikir yang banyak. Sibukkan omongan-omongan yang kira-kira thayyibah semua. Karena saya berpuasa. Orang berpuasa mulutnya rapi. Dia tidak berbicara kecuali pembicaraan yang diridhoi oleh Allah. Itu makna la'allakum tattaqun. Nah, ayo dari 3 hal yang saya bicarakan tadi ini, yang saya bahas ini, itulah Pak yang diinginkan oleh Allah. Puasa kita itu. Puasa yang kemudian bisa membuat kita takwa. Takwa itu apa? 3 hal tadi itu. Islamisasi kehidupan, punya kepekaan sosial, peduli pada sesama antar manusia ini, dan menjaga lisan kita ini. Kalau puasa seperti itu 1 bulan, kita praktekkan dengan suasana seperti itu, selesai ya. Antum keluar dari bulan Ramadan, ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Suci kita ini, Pak, bersih. Tidak punya dosa sedikit pun. Diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan ya. Jadi puasa kita ini harus berbeda dengan puasa-puasa kita tahun yang lalu. Puasa yang punya nilai seperti itu. Terformat betul la'allakum tattaqun. Berarti tidak hanya puasa perut dan di bawah perut, tapi puasa mata, puasa telinga, puasa pikiran, puasa pembicaraan, puasa tangan, puasa kaki, semuanya berjalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la'allakum tattaqun. Saya pikir cukup jelas ya. Nah, baru kita masuk arahan Allah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Itu sepakat para ulama. Bulan ini adalah bulan kita memperbanyak baca Al-Qur'an. Hidup bersama Al-Quran. Hari-hari kita juga akrab dengan Al-Quran. Saya berharap ini aktivis iCare dan pengajian di Balikpapan ini juga harus punya target ya terhadap Al-Quran ini. Ustadz, mana yang lebih baik Ustadz? Menghatamkan Al-Quran atau kita memahami Al-Quran? Ini biasanya pertanyaannya orang yang tidak mau menghatamkan Al-Quran, Pak. Ya, kalau saya katakan dua-duanya diperintah itu. Ada perintah kita membaca Al-Quran, faham atau tidak faham, karena kita dapat pahala. Setiap hurufnya itu ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada waktu-waktu khusus, mungkin setengah jam, 1 jam, tiap hari kita merenungi ayat Al-Quran. Kayak ngaji begini Pak, kita kan merenungi ayat namanya ini kan. Ini bagian dari perenungan kita. Tapi juga harus ada al-muta'abbad bitilawati, di mana kita dianggap beribadah di saat kita sedang membacanya, mentilawainya gitu. Ya akhi, kata Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita itu mengomentari suasana Ramadan di zaman Nabi itu. Kunna idza dakhalna Ramadan ka'annana nasma'u aswatan nahli min kulli makan. Kami ini ketika masuk bulan Ramadan seakan-akan kami mendengar ada suara lebah itu mendengung di mana-mana. Di rumah-rumah kami, di kantor-kantor kami, di lorong-lorong biasa kami berjalan di situ. Di pasar-pasar kami, di mal-mal kami. Apalagi di masjid-masjid kami, min qiraatil Quran. Karena semua sahabat sibuk membaca Al-Quran. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, yang satu baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Tabarak, baca Ad-Dukhan, baca Ar-Rahman, semuanya sibuk baca Al-Quran. Dengan suara keluar loh ya. Saya berharap antum baca Quran jangan hanya melihat gitu. Kalau melihat ya kayak gini ya. Orang melihat kayak gini. Lihat saja. Noleh gini. Baca dalam hati. Itu nggak ada catatannya di mata malaikat ya. Malaikat itu akan menyaksikan kalau suara kita keluar. Makanya Quran itu
Ada adabnya kan. Salah satu adabnya antum harus belajar ilmu tajwid. Tajwidnya itu dipraktekkan. Orang belajar tajwid untuk dipraktekkan baca Quran. Bagaimana nun mati, nun sakinah dan tanwin, ketemu dengan ba, ketemu dengan fa, ketemu dengan qaf. Apakah itu idgham, apakah itu iklab, apakah itu ikhfa, apakah itu idhar. Praktekkan itu semua itu. Beda rasanya ya akhi. Quran itu ya akhi, hudal linnas, hidayah buat kita. Hidayah ya akhi, hidayah. Tahu hidayah ya akhi? Arahan hidup. Antum kalau sumpek-sumpek merasa enggak punya jalan hidup, baca Quran. Wa bayyinatin minal huda. Bahkan ada bayinah. Bayinah apa bayinah ini? Penjelasan, juklak. Untuk bisa meraih semua hidayah itu. Wal furqan. Ada hidayah, ada bayinah, ada furqan. Masya Allah. Quran itu rahmah. Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Obat dan rahmah. Kasih sayang dari Allah. Lembut hati kita kalau baca Quran. Quran itu burhan. Quran itu yakin nur. Masya Allah. Quran itu ruh min indina, min indillah. Ruhnya Allah. Kalau antum pengen lembut ruh antum, baca Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Saya kadang-kadang menghayal sendiri ya, namanya menghayal, enggak apa-apa ya. Insyaallah menghayal positif. Alangkah indahnya kalau proyek Ramadan ini ya, proyek puasa dan baca Quran dijadikan proyek nasional. Wah, itu cakep itu. Selesai semua problem bangsa ini ya. Hakul yakin. Apalagi kita dalam kondisi pandemi begini ya. Yang katanya ini belum tuntas sampai saat ini. Baca Quran. Kalau kemudian sampai keluar kepres dari Pak Jokowi ini ya, turunkan kepada menteri-menterinya semua, kepada gubernur. Gubernur juga mengawal terus sampai ke wali kota dan bupati. Bupati juga ngawal camatnya, camat ngawal lurahnya, lurah ngawal RW-nya, RW ngawal RT-nya, RT-nya langsung masuk ke masjid mengawal bagaimana puasa masyarakatnya dan bacaan Qur'annya. Seluruh Indonesia menggaung Al-Quran. Ma huwa syifa'un wa rahmah. Terangkat ya, sembuh kita ini. Obat Quran ini. Lari nih corona ini ya. Dan rahmah lagi, ada rahmah, ada kasih sayang. Ini sekarang kita ini kan tegang terus. Bawaannya curiga terus satu sama lain. Kenapa? Karena kita tidak akrab dengan Al-Quran. Coba kita akrab dengan Al-Quran. Quran ya, apalagi antum aktivis kemanusiaan. Ini hati-hati, harus akrab dengan Al-Quran. Banyak orang curhat biasanya nih Pak, kalau urusan aktivis kemanusiaan nih Pak. Curhat masalah ini, masalah keuangan, masalah ini macam-macam. Bahkan masalah keluarga, masalah sekolah yang tidak. Wah, ini kalau Qurannya tipis, sumpek juga kita ini. Baca Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sepakat para ulama, tidak ada zikir yang paling disukai oleh Allah daripada membaca Al-Quran. Hatam ya Al-Quran ya, insyaallah minimal 1 juz di bulan Ramadan ini insyaallah. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Adalah doa. Doa. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Allah mengatakan loh ini, dekat. Ayat ini masih ayat Ramadan ya, akhi. Doa yang paling indah antum lantunkan, doa di bulan Ramadan. Tidak ada doa yang tertolak. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari diterimanya doa-doa kita. Silakan antum catat kalau perlu ya, akhi. Apa permintaan antum kepada Allah? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Selama kita tidak bermaksiat ya, selama kita juga adab-adabnya dijaga. Rezeki yang masuk juga halal. Perhatikan semua itu optimis. Ya Allah, berdoa ya, akhi. Ya, silakan doa urusan yang mubah, urusan yang dunia, urusan apa saja, apalagi urusan akhirat ya. Kalau saya minta sih, saya ingin minta husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Sak keluarga. Itu yang saya minta sama Allah Ta'ala gitu. Ya, jangan sampai keluarga saya nanti pada hari kiamat justru mengganjal saya cepat ke surganya Allah. Mudah-mudahan anak kita semua anak-anak yang saleh-salehah, istri kita istri salehah, kita menjadi suami yang kawam, orang tua kita semuanya dikumpulkan ke surga
masuk surga tanpa hisab. Minta sama Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ketika Anda bilang jannah itu, bayangkan masuk surganya tanpa hisab. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hakul yakin doa yang seperti itu akan tembus. Termasuk juga doakan ya, mudah-mudahan corona terangkat juga, bangsa kita juga selesai masalahnya ya. Tidak banyak masalah, tidak banyak gonjang-ganjing seperti ini. Doa di bulan Ramadan. Apalagi doa ketika sedang berbuka puasa ya. Yo, nikmatnya. Doa ketika sahur. Apalagi pas hari Jumat lagi ya. Hari Jumat bulan Ramadan sedang berbuka puasa. Terus di masjid lagi. Waduh, lengkap itu. Masjid tempat mulia. Harinya juga Sayyidul Ayyam. Bulannya bulan mulia Ramadan. Dalam kondisi berpuasa lagi. Aduh, itu saya kalau hari Jumat spesial Pak di bulan Ramadan. Saya jaga betul itu. Saya jaga betul. Saya maksimalkan potensi kebaikan kita dan untuk berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kelamaan saya berbicara ini. Ya Allah, bismillah. Nah, terakhir ayat 187-nya itu ya. Tolong diingatkan oleh Allah. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Walaupun ayat ini ya, secara harfiah itu berbicara tentang hubungan suami istri. Dihalalkan kepada kalian di malam hari Ramadan, boleh bersenang-senang dengan suami istri itu. Tapi sebenarnya spiritnya ya, tolong jaga keharmonisan rumah tangga kita. Ramadan bulan berakrab-akrab dengan istri. Bulan berakrab-akrab dengan suami. Jangan sampai kesibukan kita berpuasa, nikmatnya kita iktikaf di masjid, ngejar bacaan Quran sampai khatam berkali-kali, kemudian tidak ngurus istri. Tidak benar. Ibu juga begitu, nggak ngurus suami. Tidak benar itu. Kita bapak ibu tidak ngurus anak-anak kita. Tidak benar itu. Spirit dari ayat 187 itu, hati-hati. Luar biasa Allah ini. Keseimbangan dalam agama kita ini. Ramadan, apalagi bulan-bulan dalam pandemi begini kan, kita ngumpul terus dengan anak kita. Jangan jadi beban anak kita ini, Pak. Nikmati ketika berbuka bersama. Sahur bersama. Ya Allah, berdoa bersama. Berbagi, saling memperhatikan. Kesempatan bikin tadarusan di rumah bersama-sama. Ayo bikin suasana rumah tangga kita, rumah tangga yang ideal. Rumah tangga surga. Rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan tukaran suami istri karena urusan takjil. Ya, karena tersinggung suaminya, pesan ini kemudian tidak sesuai pesanannya, ngamuk di bulan Ramadan. Dalam kondisi berbuka puasa tukaran, tidak masuk akal. Ya, tidak boleh kita seperti itu. Tukaran karena baju lebaran tidak sesuai selera, tukaran. Jangan. Ayo, toleransi, kepekaan di antara kita harus kita munculkan, saling perhatikan satu sama lain. Ini bulan tenang, bulan akrab. Bahkan sampai Allah berbicara masalah hubungan suami istri loh. Jangan sampai Ramadan tidak berhubungan sama sekali. Kira-kira begitu logikanya itu. Apalagi bab yang lain ya. Bahagiakan rumah tangga kita di bulan Ramadan seperti itu. Baik, akhirnya sudah 1 jam lebih saya berbicara ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Antum semua panjang umur ya. Selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diterima amal soleh kita. Ya, jangan lupa satu lagi ya, perbanyak infak sedekahnya juga ya. Ya, karena infak sedekah itu juga sebaik-baik. Kalau zakat tidak perlu saya bahas lagi karena itu kewajiban. Tapi lebih indah lagi antum mengeluarkan zakat tapi juga itu juga berinfak dan bersedekah. Kata Nabi, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, doa, terutama di waktu-waktu yang istijabah. Dan terakhir, jangan lupa harmonisasi rumah tangga kita juga di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita fokus ibadah kepada Allah, tapi keluarga kita terbengkalai. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, jamaah Tarhib Ramadan iCare Balikpapan, mudahan bisa memberi semangat kita dan menambah keilmuan kita. Sebelum kita tutup, mungkin kita minta doa dari Ustaz Soleh untuk kebaikan kita semua.
dan untuk negeri kita yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tilawatana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramul akramin. Allahumma arhamna warham mautal muslimin. Allahumma ashfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Tar. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tadi maka selesailah acara kita sore hari ini. Mari sama-sama kita semua tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.